Permisi Bu, selamat siang, maaf mengganggu. Ya, silakan masuk. Selamat siang juga. Oh, Siva ya? Silakan duduk, Siva. Mari. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebentar ya, saya ambilkan catatan yang kemarin. Baik Bu. Bagaimana kabar Siva sekarang? Alhamdulillah baik Bu. Wah, bagus. Baik. Sebelumnya, Ibu langsung ulas sedikit saja ya, mengenai permasalahan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Jadi di sini Siva bercerita bahwa Siva putus dari mantan pacar karena mantan pacar kamu itu selingkuh. Dan hal inilah yang membuat kamu sedih, gelisah, tidak karuan karena cowok Siva dan menjadi tidak konsen dengan perkuliahannya Siva saat ini. Nah, di sini juga Siva dipertemukan sebelumnya, Siva mengatakan bahwa Siva masih sakit hati dengan sikap mantan pacar Siva yang sudah bermain belakang dengan mantan pacarnya Kian. Dan kemarin juga Siva mengatakan akan merelakan dia bersama dengan mantannya kembali dan sudah mengikhlaskannya. Benar begitu bukan Siva? Iya Bu, betul. Nah, lalu bagaimana tentang perkembangan Siva sekarang? Apakah sudah melakukan saran yang saya kasih? Iya Bu, saya sudah melakukan saran yang Ibu berikan kepada saya Bu. Terus bagaimana perasaan Siva sekarang? Apakah sudah ada perubahan? Alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan yang terjadi Bu. Baik. Tapi apa ya maksud dari perkataan Siva tentang sedikit? Sepertinya masih ada hal yang mengganjal ya dalam diri Siva. Iya benar sekali Bu. Dengan apa yang Ibu katakan itu sebenarnya itu memang benar sih Bu. Lalu hal apa yang masih menyelimuti perasaan Siva? Apakah Siva bisa menceritakan hal tersebut yang membuat Siva resah dan kesal kepada ibu? Baiklah Bu. Jadi begini Bu, setelah saya menjalankan saran yang diberikan Ibu kemarin itu, setelah saya mencoba menjauhkan barang-barang pemberian dia, terus mencari kesibukan, saya malah mempunyai keinginan untuk mencoba semakin ingin melihat-lihat barang tersebut, Bu. Tapi apa yang terjadi membuat saya semakin rindu kepadanya. Setelah itu, saya merasa sedih dan kesal terhadap mantan si cowok tersebut, Bu. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu, atas kejadian ini? Oh, jadi begitu ya Siva. Yang membuat Siva tampak kesal pada hari ini. Iya, Bu. Saya bingung harus melakukan apa nantinya. Nah, Ibu mau bertanya Siva, apakah Siva yakin kemarin pada saat Siva mengungkapkan putus di awal, Siva sudah mempersiapkannya itu secara matang, keputusan tersebut, sehingga Siva terdorong dan yakin atas keputusan yang Siva ambil. Belum sih, Bu. Saya hanya merasa ingin mencoba apakah saya bisa keluar dari hubungan tersebut. Tapi setelah apa yang terjadi kemarin, saya merasa kecewa, kesal, dan masih tidak percaya gitu, Bu. Baiklah. Jadi begini ya Siva, saya dulu juga begitu seperti Siva. Tapi saya pernah mengalami seperti yang Siva alami saat ini. Tapi ini sudah lama, 4 tahun yang lalu. Jadi saya pernah pacaran hampir 7 bulan nih. Tapi kandas karena ada satu cewek dari circle kita yang ketahuan dekat banget sama cowok saya. Saya situ otomatisnya sama seperti Siva ya, kesal, kecewa, menjadi-jadi. Tapi di situ saya mikirnya itu kayak, ngapain suatu hubungan itu dilanjutkan kalau misalnya udah tidak baik di awal. Nah, begitu. Kadang juga saya merasa rindu sama dia, masih mau buka-buka foto-foto yang ada kaitan dengannya. Tapi saya juga punya prinsip, kalau setiap kita melakukan usaha untuk suatu tujuan yang pasti, itu tidak akan sia-sia. Nah, contohnya itu bahkan seseorang yang sudah bertahun-tahun lama menjalani hubungan pacaran aja, dalam hubungannya, dalam perjalanan percintaannya, pasti ada kesal kecewa dan gagal yang terjadi. Tapi mereka terus berusaha agar tujuan itu tercapai. Dan sama halnya seperti Siva, bisa itu karena terbiasa. Jadi intinya saya harus terus mencoba ya, Bu.
Ya, walaupun saya hampir gagal move on di awal-awal, Bu. Iya, benar sekali. Siva itu harus tetap mencoba dan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin sekarang Siva itu merasakan kayak, paling aku udah mencoba, udah berusaha semaksimal, tapi itu belum tentu. Move on itu kan definisinya cara agar berdamai dengan diri sendiri ya. Nah, di sini Siva bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu senang. Contohnya, Siva melakukan hobi Siva atau mengembangkan hobi Siva yang selama ini belum jadi gitu ya, belum terrealisasikan. Bermain dengan teman-teman, nongkrong, jalan, yang penting hal-hal yang positif yang dapat membuat Siva senang ke arah positif. Jangan sesekali Siva kepoin media sosialnya, denger-denger lagu galau, bahkan mempertanyakan kenapa hubungan kalian berakhir. Ya, baik, Bu. Berarti bisa Ibu katakan bahwa Siva masih merindukan dia ya? Gimana ya, Bu? Iya, benar, Bu. Baiklah, merindukan itu berarti artinya kita masih menyayangi orang tersebut juga ya? Iya, benar. Benar sekali, Bu. Saya memang terkadang itu masih mempunyai rasa sayang kepada mantan saya itu. Saya juga masih merindukannya gitu, Bu. Tapi sekarang saya sudah menyadarinya bahwa saya belum sepenuhnya move on, Bu. Kalau saya sih bilangnya itu wajar ya, Siva. Namanya juga orang yang pernah bersama dengan kita, tidak bisa secepat itu untuk melupakannya. Butuh waktu juga. Tapi gagal move on di sini itu lebih baik di awal daripada bertahan terus-terusan tapi sakit. Ambil hikmahnya saja ya, Siva. Belajar dari kegagalan hubungan yang kemarin yang bisa membuat Siva lebih baik ke depannya. Ya, Bu, saya akan terus mencoba dan berusaha hingga saya nanti bisa move on dari hubungan ini, Bu. Dan bisa menerima orang baru lagi dari awal, Bu. Nah, kalau begitu, saya yakin Siva bisa melakukannya sih. Siva pasti memiliki niat yang baik juga untuk melupakan hubungan yang kemarin. Dengan usaha yang baik, saya yakin juga apa yang Siva lewati sekarang akan terbiasa saja. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas saran dan dorongan yang Ibu berikan kepada saya. Mulai sekarang, saya akan terus berusaha dan percaya diri agar bisa melupakan itu semua, Bu. Benar, ya Siva. Sekarang bagaimana dengan perasaan Siva? Apakah sudah lebih membaik atau belum? Kalau sekarang, saya merasa lebih baik dari sebelumnya, Bu. Karena saya jadi termotivasi dari dorongan dan perkataan yang Ibu berikan kepada saya, Bu. Nah, terus Ibu ingin bertanya, apa yang akan Siva lakukan ke depannya dari langkah-langkah awal ini? Yang akan saya lakukan itu, yang pertama, saya akan lakukan adalah saya akan mencoba berusaha lagi untuk pelan-pelan tidak mengingatnya kembali. Terus bercermin kepada pengalaman, seperti saya mencari kesibukan saya di perkuliahan, terus keluar sama teman, nongkrong, kayak gitu. Terus menjauhkan barang dari pemberian dia, gitu. Dan mencoba terbiasa dengan dunia sendiri, seperti menyibukkan diri dengan hobi sendiri, Bu. Dan untuk kedepannya nih, saya akan terus berusaha dalam setiap usaha yang akan saya capai walaupun gagal. Saya akan tetap berusaha. Ya, itu bisa menjadi sebuah prinsip ya sama Siva ke depannya ketika Siva itu tiba-tiba kesal, kecewa, memikirkan hubungan tersebut. Dan saya rasa juga ini bisa juga untuk meningkatkan rasa percaya diri Siva atas kemampuan-kemampuan Siva begitu. Iya, Bu, setelah semua apa yang dibicarakan oleh Ibu, sekarang saya sadar bahwa tidak semua hal itu dapat berjalan mulus sesuai yang saya inginkan. Bagus sekali jika Siva sudah mempunyai pikiran seperti itu ya. Iya, Bu, sama-sama. Ini juga semua berkat Ibu. Nah, kalau begitu apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Saya kira cukup sih, Bu, sampai di sini. Sekarang saya sudah merasa lebih lega dan jauh lebih baik. Bagus. Kalau begitu, konseling ini bisa kita akhiri sekarang ya, Siva. Oh Nah, iya, Bu.
Terima kasih atas semua yang telah Ibu berikan kepada saya, Bu. Ya, sama-sama Siva. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat dan menjadikan sebuah pelajaran ke depannya ya, Siva. Ya, Bu, terima kasih. Saya mohon pamit ya, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Siva.